الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga terlimpah kepada seluruh para sahabat dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib pada siang hari ini, perkenankanlah yang pertama, sudah barang tentu saya mengingatkan diri sendiri. Selanjutnya mengajak dan menghimbau kepada hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga dengan mengerahkan seluruh potensi, seluruh sumber daya, bahkan kalau mungkin seluruh jaringan yang bisa kita kendalikan, mari kita kelola, mari kita manage sehingga secara efektif dapat dimanfaatkan sebagai media, sebagai sarana dalam rangka merawat dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apapun status sosial yang sedang kita sandang, apapun puncak prestasi yang telah kita raih, apapun situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, boleh jadi hari ini kita sedang berada pada puncak-puncak kebahagiaan, atau mungkin hari ini kita sedang berada pada duka yang sangat dalam. Namun hadirin rahimakumullah, apapun itu mari kita jadikan sebagai sebuah momentum penting dalam rangka meyakinkan, meneguhkan semangat dan tekad untuk sedang dan akan terus mengelola hidup dan kehidupan ini dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, masih dalam suasana musibah berupa pandemi wabah virus COVID-19 secara global maupun secara nasional, kita masih belum melihat tanda-tanda berakhir. Bahkan kalau indikasinya adalah statistik, maka hari kemarin kita dikejutkan dengan pecahnya rekor baru tentang korban yang terindikasi wabah karena virus wabah COVID-19. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita tentu masih prihatin melihat situasi yang hari ini, terlebih-lebih mungkin karena kejenuhan, naiknya statistik korban ini kadang-kadang kita tidak melihat berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasinya. Tentu mimbar ini tidak bermaksud untuk lebih jauh berbicara detail, tetapi sebagai seorang muslim, pada khutbah ini kita akan melihat konteksnya secara normatif. Hadirin rahimakumullah, bagi seorang yang bertakwa, ketika ada musibah, terutama musibah yang berskala besar, termasuk musibah pandemi wabah virus COVID-19, maka minimal ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, musibah ini konteksnya adalah ujian. Kalau ini ujian,
Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa ujian adalah sesuatu yang sangat semestinya. Ujian adalah satu yang tidak bisa kita hindari. Allah dalam Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kami biarkan manusia mengatakan kami beriman padahal mereka belum kami coba. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau dari ayat ini maka cobaan adalah keniscayaan bagi manusia. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita khawatir musibah ini tidak hanya ujian, tapi sudah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ujian, kita bersyukur hadirin rahimakumullah, karena biasanya ujian itu dilakukan sesuai dengan kelasnya. Dan kalau ada ujian berarti ada yang mau naik kelas. Kita berharap kalau ini ujian kita lulus dan naik kelas. Tetapi kalau azab, hadirin rahimakumullah, dalam sejarah peradaban manusia tidak satupun yang mampu melawan azab Allah Subhanahu wa taala, baik secara personal maupun secara komunal. Kita membaca sejarah Fir'aun yang sangat punya kemampuan adidaya, bahkan dia mengaku Tuhan. Tidak satu orang pun yang mampu menandingi kekuasaannya. Qarun, seorang konglomerat sepanjang zaman yang hari ini hartanya masih menjadi simbol harta karun. Tetapi hadirin rahimakumullah, betapapun kuasanya manusia, ketika dihadapkan dengan azab Allah semuanya akan hancur. Secara komunal, kaum Madyan, kaum Samud, kaum Ad, para penulis sejarah menyebut telah mencapai puncak peradaban pada zamannya. Tapi hadirin rahimakumullah, ketika dihadapkan pada azab Allah semuanya porak-poranda tenggelam. Hadirin rahimakumullah, tentu kita berharap musibah ini bukan azab, tapi mudah-mudahan hanya sebatas ujian. Apa yang harus kita lakukan hadirin rahimakumullah? Yang pertama, mari memperkuat, mempertebal rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, jaddidu imanukum, kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, kaifa nunajjiduna imanuna ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Berbaharulah iman kamu, kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, bagaimana ya Rasulullah kami memperbarui iman kami? Rasulullah mengatakan, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Begitu hebatnya orang yang beriman, Rasulullah pernah berdecak kagum. Ajaban lil mu'minin, kullu amruhum khair. Rasulullah mengatakan, saya kagum dengan orang-orang yang kuat imannya, karena seluruh urusan mereka menjadi baik. Ketika dikasih nikmat, mereka bersyukur. Ketika dikasih musibah, mereka bersabar. Ketika sadar kalau berdosa, mereka istighfar. Ketika bersalah, minta maaf dan mau bertanggungjawabkannya. Ini orang-orang yang beriman. Yang kedua, bagaimana merawat iman? Selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah mengatakan kepada Muhammad, hai Muhammad, Allah tidak akan menurunkan azabnya selama engkau masih berada di sekitar mereka. Para mufassir mengatakan keberadaan secara fisik, tapi mufassir yang moderat mengatakan selama sunnah-sunnah Rasulullah, para warasul anbiya masih menjadi panutan. Tetapi satu yang menggembirakan kita, Allah mengatakan wa ma kana mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab selama mereka masih selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama kita sikapi musibah ini dengan mengetuk relung hati yang paling dalam untuk memperbanyak mujahadah
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mohon ampun kita minimal kita bisa selamat dari musibah ini. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, dalam suasana musibah ini mari kita bersama-sama merawat sifat tawaddu, mencoba menghilangkan sifat takabur. Karena takabur adalah satu sifat yang membuat turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama merendahkan diri untuk saling menghargai, bukan untuk mengaku paling benar. Karena salah satu ciri orang takabur itu adalah sebagaimana dicontohkan oleh Iblis. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, aba wastakbara, dia enggan dan takabur. Ma mana'aka, Allah bertanya kepada Iblis, apa yang membuat dia enggan untuk sujud kepada Adam? Apa jawab Iblis ketika itu? Ana khairun, saya lebih baik daripada Adam. Hadirin rahimakumullah, saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita. Hari ini saatnya kalau kita mohon ampun kepada Allah, mulai menghilangkan bahwa akulah yang paling benar, akulah yang paling hebat dan sebagainya. Karena bisa-bisa ini membawa kita menjadi hamba Allah yang takabur, dan takabur ini bisa memicu turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, agar supaya musibah ini tidak menjadi azab, mari kita mengembangkan sikap sifat kasih sayang, tarahim. Karena saling menyayangi